Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat SDA? Perkenalkan, saya Yulia Nova. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa dokumen yang terkait dengan beberapa pekerjaan di dunia SDA, yaitu pengisian belangko. Sobat SDA, belangko adalah dokumen pengisian yang memuat beberapa keterangan mengenai data debit air dan tanaman yang dilaporkan secara berkala dari daerah irigasi, dan kemudian dilaporkan kepada kantor Satpel dan kemudian diteruskan kepada kantor UPTD yang kemudian akhirnya diinput secara keseluruhan oleh kantor UPTD sebagai data rutinan. Belangko terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah belangko operasi dan kemudian yang kedua adalah belangko pemeliharaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai belangko 01O. Sebelum pengisian belangko 01O ini, Juru dari daerah irigasi yang terkait itu akan bersosialisasi secara langsung terlebih dahulu dengan para petani GP3A atau P3A setempat yang berkaitan dengan daerah irigasi tempat dia ditugaskan. Kemudian belangko 01O ini adalah usulan dari keputusan luas tanam yang akan ditanami per daerah irigasi. 01O ini diisi secara berkala selama setahun sekali dan sebagai keperluan usulan dari GP3A atau IP3A dan kemudian diputuskan menjadi keputusan Komisi Irigasi. Oke Sobat SDA, sekarang kita contohkan ya cara pengisian belangko 01O-nya. Belangko 01O adalah usulan dan keputusan luas tanam per daerah irigasi. Di sini tertera daerah irigasi ya, jadi harus ditulis daerah irigasi apa yang akan kita isi sebagai data di belangko ini. Misal contohkan adalah DI Wangi Sagara. Nomor kode DI ini harus diisi sesuai dengan ketetapan resmi yang sudah ada. Jadi kita input di sini. Kemudian total luas sawah irigasi adalah luas dari DI Wangi Sagara, yaitu 1.687 hektar. Nama petak tersiernya BCLE 1. Kalau dicontohkan BCLE 1 ini adalah bangunan Ciwalengke. Jadi kalau disingkat menjadi BCLE 1. Kemudian luas areal petak tersier. BCLE 1 ini areal petak tersiernya 4,97 hektar. Kemudian samping sebelah kanan ada nama IP3A, GP3A. DI Wangi Sagara ini GP3A-nya adalah Tirta Jaya dan satuan unit pelayanannya Citarum Cikeruh. Luas sawah pelaksana OP-nya adalah 1.687 hektar. Kecamatannya Majalaya dan kabupaten. Garis miring kotanya adalah Bandung. MT adalah masa tanam. Biasanya di Satpel, kami di Satpel Citarum Cikeruh itu ada 3 MT. Jika dicontohkan, kalau di Satpel kami di Citarum Cikeruh selama 2 tahun itu 5 kali panen. MT1 ini berlangsung kurang lebih selama 4 bulan sesuai dengan tanaman yang ditanami dan dimulai itu bulan Oktober hingga Maret. MT2 sama dengan MT1 sebelumnya, kurang lebih 4 bulan dan dimulai itu dari bulan April hingga Agustus. Kemudian MT3, ada MT3. MT3 itu berlangsung sejak bulan September. Oke Sobat SDA, kemudian kita mengisi kolom yang di bawahnya. Ini ada jenis tanaman dan lain-lain. Di poin 1-nya ada usulan GP3A dan poin 2-nya adalah keputusan Komisi Irigasi. Jadi kalau dicontohkan di DI Wangi Sagara ini ditanami padi seluas 4,97 hektar. Sama dengan MT1, MT2 dan MT3-nya. Kemudian kita urutkan ke bawah, jadi ada luas sawah irigasi yang ditanami. Karena bisa jadi di sini di MT2, nanti di MT2 setelahnya atau MT3 bisa aja ditanami palawija ya. Jadi total luas sawahnya itu diisi sebagai total akhirnya nanti ditanami luas tanam yang akan ditanami. Kolom di bawahnya ada tanggal, itu harus dilengkapi. Kemudian di ketua IP3A, GP3A-nya, contohnya DI Wangi Sagara adalah Tirta Jaya, harus ditandatangani dan dicap secara resmi. Kemudian di sampingnya ada juru pengairannya,
ditandatangani dan diisi nama serta NIP. Sobat SDA, kemudian ada belangko 02O. Belangko 02O ini adalah lanjutan dari belangko 01O yang kemudian akan dibuat sebagai acuan hasil keputusan Komisi Irigasi. Sobat SDA, sekarang kita lanjut ke belangko 02O ya. Belangko 02O adalah rencana tanam per kementerian atau kejuruan per masa tanam. Seperti yang tadi ya, yang di belangko 01 sebelumnya, ini data-data di atas diisi dulu. Daerah irigasinya, nomor kode DI-nya, dan total luas sawah irigasi dari satu daerah irigasi tersebut. Ini periode masa tanamnya dilingkari atau dicoret ya. Sobat SDA, misal ini kita ngisi belangko yang pertama adalah MT1, berarti MT2 dan 3-nya kita coret. Kemudian di bawah ada kolom nama wilayah kerja mantri. Di sini DI yang kita kerjakan adalah DI Wangi Sagara. Kecamatannya kita isi. Yang tadi kita kasih contoh petak adalah BCLE 1. Ini kecamatannya Majalaya, desanya Wangi Sagara. Luas sawah irigasinya 4,97 hektar dan ditanami apa? Untuk MT1-nya ini ditanami padi seluas 4,97 hektar. Jadi seluruhnya ditanami padi ya. Kemudian kita gabungkan, akhirnya dijumlahkan ke kolom jumlah. Jadi biar nanti ketahuan, misal di MT2 ini DI Wangi Sagara, di petak pesier BCLE 1-nya ini misal ada palawija di bawah areal yang ada keseluruhan ini 4,97 gitu. Jadi sebagian padi, sebagian palawija, akhirnya nanti dijumlahkan ke kolom jumlah. Jadi biar mengetahui berapa yang ditanami padi dan berapa yang ditanami palawija. Termasuk yang di poin kedua ini adalah kutipan keputusan Komisi Irigasi. Jadi kita juga lengkapi di sini tanggal mulai pemberian air dan selesainya di tanggal berapa sebagai acuan ya. Dan di bawah seperti yang sebelumnya dilengkapi tanggal, bulan dan tahunnya. Kemudian ini ada mengetahuinya. Kasih irigasi wilayah sungai itu diisi, UPTD apa dan tanda tangan secara resmi, kemudian kepala satuan unit pelayanannya diisi dan kemudian diisi juga dengan NIP. Ya. Sobat SDA, kemudian dari belangko 01O yang sebelumnya kita bahas dan kemudian 02O itu akan diinput ke belangko 03O dan ini menjadi bahan acuan pedoman P3A berapa luas tanam yang akan diizinkan untuk ditanami. Sobat SDA, hari ini kita akan meneruskan
pembelajaran yang kemarin mengikuti. Nah, hari ini kita akan melakukan pengisian belangko 04, yaitu laporan keadaan air dan tanaman pada mantri atau juru. Yang akan kita untuk menjadikan contoh yaitu daerah irigasi Depok. Yang pertama-tama kita lakukan atau kita tulis di belangko 04 ini, yaitu yang pertama yaitu data DI atau daerah irigasi. Nah, di sini ada daerah irigasi, berarti kita harus menulis daerah irigasi Depok. Kemudian nomor kode DI. Nah, sahabat SDA, nomor kode DI ini setiap DI pasti tidak sama atau memiliki kode DI sendiri-sendiri. Seperti DI Depok memiliki nomor kode DI sendiri, yaitu 320007. Total luas sawah irigasi Depok 516,9 hektar. DI Depok ini yaitu termasuk DI lintas. Maksudnya DI lintas tersebut itu masuk ke kabupaten dan kota, atau ini yang terbagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung sama Kabupaten Sumedang. Berarti ditulis di sini Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bagian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Jumlah petak tersier DI Depok memiliki jumlah petak tersier DI Depok yaitu 20 petak tersier. Berarti ditulis di sini 20 buah. Luas sawah mantri atau juru 516,9 hektar. Periode pemberian air tanggal 1 sampai dengan 16 sampai tanggal 30. Nah, saat ini kita melakukan pengisian laporan belangko ini awal bulan ya, 1 sampai dengan 15. Berarti yang dicoret yang 16-nya. Bulan Desember 2023. Masa tanam saat ini masa tanam 1 yang dicoret MT2 sama MT3. Masa tanam 1 untuk DI Depok di tahun 2023-2024 yaitu mulainya Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024. Keputusan target area tanaman dari belangko 01. Nah, buat yang ngisi kolom 1, kita ambilnya dari usulan dari belangko 01 yang sudah disahkan oleh gubernur atau hasil keputusan gubernur. Padi 516,9 hektar, tebu muda, tebu palawija, lain-lain jumlah tanaman berarti 516,9 hektar, benar nggak ada. Kolom 2, usulan dan realisasi luas tanam. Padi MT2 dicoret, MT3 dicoret, berarti padi MT1 516,9. Tebu muda tidak ada, palawija tidak ada. Jumlah sawah irigasinya 516,9. Nah, saat ini DI Depok sedang pengolahan 516,9. Keadaan air irigasi di petak berlebihan, cukup, kurang, cukup. Padi kerusakan tanaman tidak ada. Nah, di sini untuk ditandatanganinya bulan Desember bisa tanggal 14 atau tanggal di saat bukan hari libur ya. Juru pengairan DI Depok. Nah, yang membuat belangko 04 adalah juru atau mantri dan diketahui oleh Kepala Satuan Unit Pelayanan. Ya, seperti ini. Nah, Sobat SDA, yang tadi 04 selesai,
Nah, sekarang lanjut ke Blanko 05, yaitu rencana kebutuhan air di pintu pengambilan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengisi ke bawah, kita isi dulu data DI-nya. Jangan sampai lupa ya Sobat SDA, karena ini yang menentukan apa yang kita kerjakan atau laporan yang kita kerjakan. Kalau ada data DI berarti kita kelihatan, oh ini DI ini, DI Depok atau DI yang lain-lain yang ada di Satuan Citarum Cikerung. Ayo kita mulai. Daerah irigasi Depok. Nomor kode DI 320007. Total luas sawah irigasi 516,9 hektar. Kabupaten atau kota? Kabupaten. Coret yang kotanya. Bagian pelaksana kegiatan OP, operasi dan pemelihara. Kemanten atau kejuron ini Bandung atau Sumedang. Kita masukin yang Bandung karena kan yang akan kita contohkan nanti ke dalam sini yaitu petak tersier atau BDK1 itu masuknya di Kabupaten Bandung. Musim tanamnya dicoret yang MT2 sama MT3. Desember 2023 sampai dengan April 2024. Periode pemberian air tanggal yaitu awal bulan 1 periode 1 sampai dengan 15, coret yang 16. Bulannya Desember 2024. Untuk mulai kita mengisi, kita isi dulu petak tersier yang akan kita contohkan yaitu BDK1. BDK1, nah pas MT1 berarti otomatis kita kan lagi banyak air atau disebut juga dengan padi rendeng. MT2 sama MT3 dicoret. Padi rendeng 516,9 hektar. Nah, usulan dari BDK1 yaitu 2,2 hektar. Kebutuhan air di sawah saat ini lagi pengolahan. Otomatis koefisien pengolahan MT1 yaitu 1,25. Usulan kebutuhan air di sawah 2,2 dikali 1,25 sama dengan 27,50. Sobat SD, kita turunin ke bawah. Jumlah di sawahnya 27 sejajar dengan jumlah di sawah. Nah, faktor koefisien faktor tersier adalah 1,25 27,50 dikali 1,25. Nah, jumlahnya disimpan di kebutuhan air di pintu tersier yaitu 34,37. Ini ditandatanganinya oleh Kepala Satuan Unit Pelayanan. Tanggalnya sama dengan yang di Blanko 04 yaitu 14 bulan 12 2023. Kepala Satuan Unit Pelayanan Citarum. Tanda tangan, kasih nama, dan NIP. Nah, Sobat SDA, udah selesai. Ini untuk contoh Blanko 05. Kita mencontohkannya hanya satu petak tersier saja. Tapi kalau buat laporan kan di DI Depok itu ada 20 petak tersier, berarti semuanya harus ditulis semua 20-annya. Oh, ini hanya untuk contoh. Sobat SDA, kita terusin yang tadi udah 4, Blanko 4 sama Blanko 05. Nah, sekarang kita lanjut ke Blanko 06O, yaitu pencatatan debit saluran. Nah, apa itu pencatatan debit saluran? Pencatatan debit saluran itu adalah rutinitas pekerjaan petugas pintu air
yang setiap hari dilakukan pengukurannya sekitar jam 8 oleh PPA. Laporan dari lapangan diberikan ke mantri atau juru untuk diolah, dimasukkan ke pencatat debit saluran. Biasa sebelum kita mengerjakan isi dari belangko 06 ini, data DI dulu yang harus kita isi. Jangan sampai lupa ya sahabat SDA. Daerah irigasi Depok, nomor kode DI, total luas sawah irigasi DI Kabupaten Bandung, Sumedang. Bagian pelaksana kegiatan OP. Nama daerah ranting Citarum. Nama daerah mantri atau juru, luas sawah mantri atau juru, bulan Desember 2023. Nah sekarang mulai ke isi. Di sini kan ada 1, 2 sampai 31. Nah yang kita lakukan yang kita kerjakan saat ini yaitu dari periode pertama yaitu 1 sampai 15. Berarti yang dicoret yang di bawah ya sahabat SDA. Kasih nomor yang akan kita contohkan yaitu BDK 1 sesuai dengan yang urutan tadi. Jadi belangko 04, 05 sekarang pun sama. BDK 1. Nah buat ngisi di 06 ini BDK 1 kan arealnya itu 2,2 hektar dikali koefisien saat pengolahan yaitu 1,25 lalu dikali 1,25. Nah mungkin sobat SDA bertanya-tanya dari mana itu hasilnya segitu. Nanti lihat videonya saat pengukuran di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat SDA? Ketemu lagi dengan saya Diana. Hari ini atau saat ini saya berada di bangunan bagi DI Depok. Yang dimana bangunan bagi ini ngebagi ke 3 saluran. Ada saluran Cigabus, saluran Dagul, saluran Depok. Mungkin saat ini saya sedang berada dengan PPA di sini. Pembelajaran hari ini yaitu pengukuran debit saluran atau biasa disebut dengan belangko 06 yaitu pencatatan debit saluran. Pencatatan debit saluran ini adalah rutinitas yang dikerjakan setiap hari oleh PPA atau penjaga pintu air, yaitu membuka dan menutup pintu yang biasa dikerjakan atau dilakukan jam 7. Nah, hari ini mungkin ya saluran yang air atau debit yang akan dialirkan ke saluran Depok yang akan kita bahas hari ini, saluran sekunder Depok. Saluran sekunder Depok itu terbagi menjadi 6 sadap atau 6 petak tersier. Nah, air yang dialirkan dari pembagi ini ke saluran Depok nanti yang akan dialirkan ke setiap petak tersier atau area pesawahan. Misalkan gini, BDK 1 di area BDK 1 itu areanya ada 40 misalkan. Otomatis berarti air yang akan dialirkan ke situ sesuai dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Misalkan di area pesawahan tersebut saat ini sedang pengolahan. Berarti air yang dialirkan ke sana harus dikalikan koefisien pengolahan. Air yang dialirkan ke BDK 1, kita lihat dulu apakah di area persawahan tersebut saat ini sedang pengolahan atau pertumbuhan atau panen. Maka area ada rumusannya yaitu area dikali koefisien pengolahan dikali faktor tersier atau koefisien faktor tersier. Berarti otomatis air yang akan dialirkan ke BDK 1 tersebut adalah hasil dari perkalian tersebut. Nah, seperti itu pencatatan debit saluran. Nanti yang hasil dari perkalian tersebut akan dimasukkan ke belangko 06 yaitu pencatatan debit saluran yang akan dilakukan setiap satu periode yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, mungkin
Hanya itu untuk pengisian belangko 06. Terima kasih. Sekarang kita isi dulu yang kolom ini. BDK 1 yaitu 2,2 dikali koefisien pengolahan 2,2 dikali 1,25. 1,25 ini koefisien pengolahan saat MT1 dikali 1,25 yaitu koefisien faktor tersier sama dengan 3,437. Hasilnya 3,43. Kita tulis di sini 3,43. Nah, kan di sini ada 1, 2, 3 sampai 15. Otomatis berarti semuanya harus diisi dengan angka 3,43 ya sobat SDA. Nah, udah sampai tanggal 15 berarti 3,43 dikali 15 hari. 3,43 dikali 15 hari. 51,45 itu jumlah debit yang tersedia yang masuk ke BDK 1 selama 15 hari. Debit rata-rata atau setengah bulanan 51,45 dibagi 15 hari ya sobat SDA. 3,43. Nah, ini yang menandatangani pencatatan debit saluran yaitu juru pengairan. Ini sesuai dengan tanggal yang saat ini sedang terjadi. Tanggal 15 bulan 12 2023. Juru pengairan DI Depok. Mengetahui Kepala Satuan Unit Pelayanan Citarum Cikerung. Nah, hasilnya seperti ini. Pencatatan debit saluran yaitu rutinitas pekerjaan petugas pintu air. Kita lanjut ke belangko 07O. Belangko 07O yaitu rencana kebutuhan air di jaringan utama dan penetapan pemberian air. Belangko 07O ini berkelanjutan dari 05. Yang dari 05 dipindah ke sini. Nah, biasa sebelum kita mulai mengisi yang pokok, kita isi dulu data DI-nya. Nah, sobat SDA, nanti yang akan kita contohkan cuma satu aja. Kalau ditulis semuanya mungkin banyakkan, tapi kalau laporan yang biasa dikerjakan memang harus semuanya ditulis 20 buah petak tersier. Periode pemberian air tanggal 1 sampai 16 dicoret, bulan Desember 2023. Nah, sobat SDA, untuk mengisi belangko 07 ini biasanya dilakukan dari hilir ke hulu yang pertama ditulis. Tapi kan ini hanya untuk mencontohkan, jadi kita memakai BDK 1 supaya terus berkelanjutan dari yang tadi. Nomor 1 yaitu BDK 1, luas sawah irigasi 2,2 hektar. Realisasi debit pada periode sebelumnya, debit rata-rata, debit pada akhir periode. Nah, buat ngisi yang ini, buat ngisi kolom yang 2 ini atau realisasi debit pada periode sebelumnya, yaitu lihat dari belangko 06. Berarti 06 yang 2 minggu ke belakang, bukan yang saat ini terjadi, tapi yang sudah terrealisasi. Misalkan 51,45, yang ini 3,43. Usulan sawahnya 2,2. Usulan luas tanam pada periode ini yaitu
2,2 rencana kebutuhan air periode pembagian air tersebut liter per detik. Kolom 7 kebutuhan air di pintu tersier yaitu 2,2 dikali koefisien pengolahan 1,25 dikali koefisien faktor tersier 1,25 sama dengan hasilnya 3,437. Kebutuhan air lain-lain di Depok tidak ada. Kebutuhan air lain-lain yaitu kebutuhan yang sifatnya bukan untuk irigasi seperti untuk rumah tangga, perikanan, atau untuk industri. Ki hilang di saluran induk atau sekunder KIH. Nah, DI Depok memiliki koefisien KIH-nya itu 0,20 atau 20%. Jadi 3,437 dikali 0,20 sama dengan 0,687. Di DI Depok tidak ada debit suplesi, strip. Kebutuhan air di bangunan bagi yaitu buat ngisi kolom 11 7 3 4 3 7 dikali 1 ditambah kolom 8 ditambah 0687 dikurangi kolom 10. Hasilnya 4124. K yang ditetapkan. Nah, karena kan kita mencontohkannya cuma satu petak, tapi kita akan jumlahkan dulu seluruhnya, semuanya. Faktor K yang ditetapkan berarti 1. Tanggal 15 12 2023 Kepala Surat Pelayanan Citarum Cikerung. Nah, seperti ini ya Sobat SDA hasilnya cara mengisi belangko 07. Tapi ini hanya contoh, jadi kita hanya menggunakan satu petak tersier. Kalau nanti saat mengerjakan laporan per satu periode itu 1 sampai dengan 15, tetap harus ditulis dengan semuanya dengan 20 petak tersier tersebut. Nah, seperti ini ya Sobat SDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat SDA? Perkenalkan, nama saya Lisdiana. Hari ini saya berada di daerah irigasi Depok, atau lebih tepatnya di Bendung Depok. Hari ini kita akan melakukan pengukuran debit bendung yang biasa dilakukan oleh penjaga operasi bendung. Rutinitas kegiatan seperti itu yang sering dilakukan oleh POB setiap harinya. Pengukuran debit bendung ini dilakukan setiap jam 7 pagi. Di areal sekitar bendung ada pintu penguras, ada pemasukan, ada bangunan ukur, ada alat ukur. Penjaga operasi bendung membuka pintu bendung setiap jam 7 pagi. Nah, setelah mengukur debit air yang akan dialirkan ke areal persawahan, penjaga bendung kemudian mencatat ke belangko 08, yaitu pencatatan debit. Untuk lebih lanjutnya lagi, ayo kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sutisna, petugas Bendung DI Depok. Keseharian saya setiap harinya
membuka tutup pintu intake untuk mengairi luas wilayah seluas 516,9 hektar dan setiap harinya mengukur debit yang ada di Nah ini nih sekarang mau membuka pintu intake untuk ke saluran sekunder. Nah keseharian saya ya seperti ini, menjaga bendung, mengairi, membuka tutup pintu. Ya untuk pengukuran hari ini hanya 20. Key-nya jadi 1901. Ya untuk pengukuran hari ini cukup sekian. Ya selamat pagi untuk pengecekan debit pemasukan hari ini. Hanya 20. Jadi tingginya totalnya 306 untuk mengecekkan debit pemasukan hari ini. Terima kasih. Tadi belangko 7, sekarang lanjut ke belangko 08. Belangko 08 yaitu pencatatan debit bangunan, pengambilan atau pencatatan debit sungai. Pencatatan debit sungai ini biasa dikerjakan oleh POB, yaitu petugas operasi bendung. Mereka setiap hari mengukur debit yang masuk limpas bendung, masuk ke pengambilan, debit sungai. Nah seperti itu. Jadi laporan mereka diberikan ke mantri atau juru. Setelah itu juru baru mengisi pencatatan debit ini atau ke belangko 08 ini. Biasa sebelum kita memulai isi atau mengisi ini, kita isi dulu data DI-nya, yaitu nah kalau DI Depok itu sungainya dari Sungai Cikeruh. Otomatis kan di depan di atas ini Sungai Cikeruh. Dari Sungai Cikeruh terus Bendung, Depok, daerah irigasi Depok, total luas irigasi 516,9 hektar, Kabupaten Bandung Sumedang. Ranting. Nah untuk mengisi ranting itu tidak hanya DI Depok, jadi keseluruhan yang ada di Satpel Citarum Cikeruh, semua DI dan situ yang ada di Citarum Cikeruh. Arealnya yaitu 5.749,9 hektar. Bagian pelaksana kegiatan 1 orang. Periode pemberian air tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Desember. Nah untuk mengisi kolom debit ini otomatis kita harus nunggu dulu laporan dari lapangan. Jadi nanti kita urut sesuai dengan yang dilaporkan. Tanggal 1, 2, 15. Debit limpas bendung, haknya atau tingginya berapa, Ki-nya pemasukannya berapa. Tanggal 1 yang diberikan oleh penjaga bendung, tingginya 22, Ki-nya 21. Nah buat debit pintu masuk atau pengambilan, pintu masuk pengambilan di DI Depok itu cuman yang sebelah kiri, tidak kanan dan kiri. Jadi yang diisi hanya kirinya saja. Hasil laporan dari penjaga bendung, haknya 30,
Ki-nya 562. Debit untuk mengisi debit sungai 2133 ditambah 562. 2133 ditambah 562 sama dengan 2695. Nah, untuk mengisi debit sungai rata-rata per 5 harian, ini harus kita isi dulu semua sampai tanggal 15, baru kita bisa menghitung debit sungai rata-rata per 5 harian. Tanggal 3. Ini hasil dari laporan yang di lapangan atau dari POB. Untuk mengisi debit sungai, kita tambahkan Ki limpas ditambah Ki pemasukan 562 sama dengan 2755. Terus dan seterusnya kita hitung langsung aja. 1901 ditambah 562 2463 2344 ditambah 562 2906 tanggal 4 2656 ditambah 562 sama dengan 3218. Nah, untuk tanggal 5 tidak ada limpasan, dari tanggal 5 sampai tanggal 15 itu tidak ada limpasan. Otomatis kan ini bisa aja langsung pindah ke sini karena 0 ditambah 562 pasti hasilnya 562. Nah, untuk mengisi debit sungai rata-rata per 5 harian, debit sungai yang ini kita tambahkan 2755 ditambah 2463 ditambah 2906 ditambah 3218 ditambah 562 sama dengan 11.904 dibagi 5 hari 2.380,8. Berarti hasilnya 2.380,8. Untuk ke bawahnya seterusnya seperti itu, dikalikan 5 hari dibagi 5 hari. Setelah kita menghitung debit sungai rata-rata 5 harian, biasa kita isi hari tanggal hari ini, tanggal 15 bulan 12 2023. Petugas operasi bendung Depok. Ini yang rata tangannya POB. Mengetahui Kepala Satuan Unit Pelayanan Citarum Cikurung. Nah, seperti ini hasilnya ya Sobat SDA. Laporan atau pencatatan debit Sungai Blangko 08. Nah, seperti ini. Nanti setelah semuanya beres ditulis, baru kita tanda tangankan dulu ke penjaga operasi bendung, kemudian tanda tangankan ke Kepala Satuan Unit Pelayanan. Ini contoh cara pengerjaan pengisian Blangko 08 ya Sobat SDA. Yang tadi udah selesai, sekarang kita lanjut ke Blangko 09 yaitu perhitungan faktor K. Biasa sebelum kita mengerjakan isinya, kita isi data DI-nya dulu. Nah, Sobat SDA, untuk mengisi debit kolom 1, debit diperlukan diambil dari Blangko 07. Terus yang kolom 2, debit tersedia
diambil dari belangko 08. Setelah yang 2 kolom ini diisi, baru kita bisa mengisi kolom 3. Setelah kolom 3 baru kita mengisi kolom 4, yaitu faktor K. Nah, untuk mengisi belangko 07 ini kita ambil dari belangko 07 dulu ya Sobat SDA. Nah Sobat SDA, sekarang kolom 1 sama kolom 2 setelah kita isi dari belangko 07 sama belangko 08, kita akan mulai mengisi ke kolom 3, yaitu debit yang dialirkan. Debit tersedia atau QRS diambil dari kolom B, yaitu rata-rata dari yang ini yaitu 3.005,6. Debit yang diperlukan atau QB yaitu dari kolom A, berarti otomatis ambil dari yang ini 561,85. Nah, debit dialirkan atau QA liter per detik itu diambil dari kedua ini, dari QRS, sama QB diambil dari yang terkecil, dipindahin ke kolom yang ini. Berarti dari dua yang ini yang terkecil yaitu dari 561,85. Nah, setelah ngisi yang ini tidak harus diisi. Nah, setelah ngisi kolom 3, kita langsung ke kolom 4, yaitu perhitungan faktor K. QA debit yang dialirkan berarti yang 561,85, pindahin ke sini, total debit yang dialirkan. Ki suplesi tidak ada, ki lain-lain tidak ada, ki H atau kehilangan 93,81. Nah, untuk mengisi selisih sama dengan C dikurangi D, yaitu 561,85 dikurangi 93,81. 561,85 dikurangi 93,81, 46804. Kita-nya 46804 juga. Kita itu dari sini pindahin ke sini. Untuk mengisi faktor K yaitu 4,5 dibagi 4,6, yaitu 468,04, hasilnya 1. Jadi faktor K periode 1 sampai 15 itu 1. Nah, untuk mengisi di bawahnya tanggal 15 bulan 12 2023, Kepala Satuan Unit Pelayanan Citarum Cikarang. Nah, seperti ini ya Sobat SDA, hasilnya kita mengerjakan cara pengisian belangko 09, perhitungan faktor K. Setelah kita selesai mengerjakan laporan ini, baru kita tanda tangankan ke Kepala Satuan Unit Pelayanan. Ini hanya contoh pengerjaan. Ini hanya contoh ya Sobat SDA. Penyusunan belangko adalah bagian dari kegiatan, operasi, dan pemeliharaan, bertujuan untuk meningkatkan intensitas tanam dan memberikan air secara efisien berdasarkan pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Komisi Irigasi, demi kemajuan hasil panen terbaik bagi para petani. Baik Sobat SDA, demikian informasi penyusunan belangko yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Salam hangat dari kami, Satpol Citarum Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.